ya puji Tuhannya, syukurnya gitu punya support system yang baik dari keluarga, maksudnya bisa berkeluh kesah gitu. Orang nggak bakal ngejudge aku gitu. Halo teman-teman Jatim News semuanya, selamat datang di acara terbaru podcast Jatim News, Rose Podcast. Nah, di Rose Podcast ini kita akan membahas seputar isu-isu mental health yang lagi booming nih di kalangan generasi muda. Nah, hari ini kita akan membahas tentang fear of judgment. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu nih apa itu fear of judgment, hari ini kita kedatangan tamu spesial, cantik jelita, ada Kak Stefani. Waduh. Halo Kak, apa kabar nih? Halo Kak Mawar, halo juga teman-teman Jatim News. Wih, kabar baik banget nih Kak. Kak Mawar apa kabar nih? Untungnya baik ya Kak Untungnya. ya. Iya gitu. Oke. Gimana nih perasaan Kakak setelah diundang ke podcast perdana pada Waduh, hari ini? podcast perdana dan juga ke Jatim News perdana nih aku nih. Bener banget. Excited banget dong pastinya. Iya. Boleh main-main ke Jatim News, boleh menyapa teman-teman Jatim News semuanya. Itu wah seru kali ya Kak. Nah, sekarang nih Kakak lagi sibuk ngapain ya? Oke. Tuh kayaknya dari muka-mukanya Kakak nih muka-muka Muka produktif apa nih? gitu ya. Yang sibuk banget nih kayaknya gitu. Masa sih Kak? Kelihatan loh. Aduh. Enggak lah. Ya layaknya seorang mahasiswi lah ya. Lagi sibuk kuliah, tapi masih libur sih ini Kak. Jadi ya menanti masuk sekolah, masuk kuliahnya gitu. Jurusan psikologi. Semester 7 ini. Wah. Jadi OTW mau hektik-hektiknya skripsian nih ya Iya Kak. nih. Gitu. Ya, kita kayaknya satu univ sih ya Iya Kak. bener di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya alias Aduh, WM gitu. iya, betul banget. Bedanya kita beda jurusan nih gitu teman-teman. Aku di komunikasi, terus Kak Stefani di psikologi gitu. Iya, betul. Dan juga lagi ini juga sih, magang juga sih di salah satu pusat layanan psikologi. Masih punyanya Univ juga gitu. Dan juga mungkin lagi ikut volunteer juga ya di salah satu platform sosial media yang memang fokus di isu-isu mental health dan juga self development kayak gitu sih Kak. Wah, teman-teman, ternyata Kak Stefani ini sibuk banget ya. Bener kan, kelihatan dari muka-mukanya nih produktif banget. Udah menjelang semester akhir kan, semester tua nih Kak ya namanya banget. gitu. Sibuk banget gitu. Nah, kita langsung masuk aja nih Kak ya ke topik kita pada hari ini. Nah, topik kita pada hari ini kan membahas tentang fear of judgment nih. Nah, kira-kira nih apa sih itu fear of judgment Kak? Oke. Gitu, pengertiannya nih gitu. Nah ini topik yang cukup menarik ya, karena waktu dihubungin topiknya ini, aduh langsung searching nih. Ternyata di sosial media itu banyak banget yang bahas fear of judgment ini. Dan ya mungkin lagi marak-maraknya tentang ketakutan kayak gitu. Apalagi di situasi-situasi seperti ini sangat mudah sekali kita untuk ke-distract dengan perasaan-perasaan seperti itu. Kalau pengertiannya sendiri ya kita lihat dari artinya bahasa Indonesianya gitu ya. Fear itu rasa takut atau rasa khawatir gitu. Judgment penilaian atau anggapan. Jadi munculnya rasa takut atau munculnya rasa khawatir karena adanya penilaian dari orang lain. Orang lain ini siapa aja sih? Nah, ini bisa dari lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah, atau mungkin lingkungan tempat kerja, bahkan bisa juga nih nggak menutup kemungkinan di lingkungan keluarga ya Kak. Itu lingkungan yang paling dekat sama kita gitu ya Kak ya. Gitu sih, Gitu. nggak menutup kemungkinan dan judge-nya ini cenderung negatif. Maksudnya membuat individu itu merasa nggak nyaman gitu dengan penilaian tersebut kayak gitu. Tapi untuk adanya munculnya rasa takut ini sebenarnya itu manusiawi banget sih Kak. Maksudnya ya siapa sih yang nggak merasa takut apabila dinilai buruk sama orang lain gitu. Jadi memang ini wajar banget gitu. Nah, menjadi buruk kalau misal tidak dikelola dengan baik perasaan rasa takutnya itu gitu. Itu sih. Jadi harus dikelola dengan tepat itu. Gitu. Nah, gitu nih teman-teman. Jadi
pengertian dari fear of judgment sendiri itu takut akan penilaian orang lain gitu, takut dikritik ya Kak ya istilahnya betul gitu. banget, kayak gitu sih. Nah, terus nih pertanyaan selanjutnya Kak, kenapa sih fear of judgment itu dapat terjadi? Tuh. Pasti ada alasannya kan? Ya, Tuh. kalau untuk alasannya sendiri sepertinya ini ya, balik lagi ke individunya. Karena trigger orang-orang, setiap orang tuh beda-beda kayak gitu. Misal kalau misal dari lingkungan, dia baperan kayak gitu ya Kak. Jadinya kena kritik dikit sama orang udah langsung kebawa perasaan. Itu kan gitu. bahasa-bahasa anak-anak baperan gitu. Ih kamu kok baper sih gitu kan? Ya, Dikit-dikit betul. baper gitu Betul. ya. Terus juga mungkin ya itu tadi adanya rasa takut yang nggak dikelola dengan baik, nggak di manage dengan baik gitu. Kalau misal sudah di manage, sudah dikelola, tapi caranya kurang tepat, ya itu sama aja sih, maksudnya nggak efektif gitu. Dan ya itu tadi baperan karena ya dikit-dikit langsung kebawa Langsung perasaan, terus nanti bisa membuat overthinking Iya, kayak gitu ya. overthinking, cemas gitu. Aduh, gimana ya gitu nih. Betul. teman-teman. Padahal kalau misal kita ada omongan nih kanan kiri depan belakang gini, kan kita nggak bisa mengendalikan itu semua Iya, ya. Omongan orang itu nggak bisa kita kendalikan. Ya, yang bisa kita kendalikan apa? Ya respon kita. Respon kita ke penilaian mereka seperti apa gitu. Jadi kita yang pertama memang harus ada penerimaan dari dalam diri sendiri dulu ya, baru kita bisa menerima kritikan dari orang-orang itu. Dan ya apa ya, kalau misal kalian merasa seperti itu wajar kok, wajar banget. Tinggal kalian kelola aja dengan baik. Mungkin kalian memiliki masa lalu atau masa lalu yang kelam gitu lah ya istilahnya, kurang menyenangkan gitu, yang mungkin buat teman-teman itu berat dicemooh kanan kiri Iya itu kan nih, pasti nggak langsung enak kayak banget. bikin down gitu Kak ya gitu. Betul. Tapi jangan sampai omongan orang lain itu sampai membuat kalian kehilangan identitas diri kalian gitu. Itu sih. Jadi ini kalian ini berharga kok teman-teman. Kita hidup di dunia ini punya tujuan, punya value-nya sendiri-sendiri, dan jangan sampai dari omongan orang lain itu menurunkan value kalian. Nah, itu sih. Nah, gitu. bener banget. Jadi pentingnya self love nih teman-teman gitu, dan menerima kekurangan dan kelebihan dari diri kita sendiri gitu kan Kak. Iya, Gitu. betul banget. Nah, terus nih Kakak pernah nggak sih ngalamin pengalaman kurang mengenakan nih gitu yang berkaitan dengan fear of judgment itu sendiri gitu. Oke, menarik nih. Kalau pengalaman pribadi ya pasti ada lah. Waktu dulu mungkin waktu SD SMP itu kan SMP gitu lah ya, itu masa-masa peralihan itu pasti masa labil yes, gitu ya. betul, labil banget gitu. Terus juga kalau bahasanya sekarang body shaming kayak gitu ya. Dulu kan ngelihat teman-teman yang wow gitu, wow, bodinya gitu. bagus gitu, kurus gitu, betul, Kak. kurus, putih gitu, kayak sempurna banget sempurna gitu. nih gitu, saking sempurnanya kayak bihun rebus ya Kak ya, putih bening gitu. Putih bening, gitu. Nah kayak gitu mungkin sempet lah ngerasa down, insecure, terus sampai takut lah kalau ketemu orang gitu ya. Tapi ya puji Tuhannya, syukurnya gitu punya support system yang baik dari keluarga, maksudnya bisa berkeluh kesah gitu, bisa mendapatkan support system. Kalau misal aku dikata-katain kayak gini nih, aku merasa kayak gini, nah itu respon orang tua. Kalau dari aku ya, ini ada figur support systemnya orang tua gitu, itu sangat kasih advice dan kata-kata yang positif gitu, yang membangun diriku sendiri gitu, untuk ya udah gitu lo nggak usah menerima omongan dari orang lain, kamu tuh lo cantik kayak gitu. Jadi maksudnya ya itu support system dari orang tua kalau dari aku ya itu sangat penting gitu. banget gitu. Dan juga kalau misal pengalaman di kuliah,
karena aku jurusan psikologi dan banyak ya stigma-stigmanya. Pasti stigma-stigma dari luar fakultas nih Kak, terutama Betul. gitu kan. Yang aku dengar juga kayak anak psikolog tuh biasanya dijadiin tempat curhat nih gitu sama teman-temannya kan. Betul banget. Nah, dari tempat curhat itu, ya kita juga manusia yang terbatas juga ya. Nggak bisa semuanya kita bisa kasih sesuatu, ya kita terbatas gitu loh. Waktu ada teman yang curhat kayak gitu, ya kadang nggak bisa kasih advice yang mereka harapkan, yang diinginkan gitu ya. ya. Ekspektasi mereka tinggi banget nih cerita ke aku gitu, tapi aku terbatas nih dalam hal ini, dalam problem mereka ini gitu. Ya kadang diomongin kayak, kok anak psikologi tapi gini aja nggak bisa. Wah, itu nih yang paling sering denger gitu. Nggak tahu kan teman-teman di belakangnya kayak apa gitu. Nggak ada yang sempurna gitu. Ya, betul banget. Tapi dengan adanya mereka menilai seperti itu, maksudnya aku mendapatkan omongan kayak gitu, oke, aku memberi jeda sendiri untuk diriku sendiri, untuk merefleksikan diri gitu ya. Oke, aku nggak bisa nih dalam hal ini, tapi aku mau berusaha, aku mau belajar kok, aku mau belajar tentang hal itu, tentang aku masih belajar juga, aku masih mahasiswi semester 7 yang ya masih panjang lah ya, dan masih selama panjang. hidup itu pasti terus belajar gitu. Ya proses lah. Kalau misal aku sudah cari tahu, aku sudah cari tahu tentang hal itu, tapi aku setelah cari tahu aku bukan langsung yang expert gitu kan ya, pastinya ya it's okay gitu, tetap terus belajar gitu sih Kak. Ya, intinya jangan pernah berhenti belajar ya Kak Ya, ya. itu. Gitu. Wah, ternyata pengalaman Kak Stefani ini memang relate ya gitu dengan kehidupan kita nih, sering banget denger body shaming lah dan segala macam gitu. Banyak orang nih yang mengalaminya gitu. Pasti teman-teman juga pada ngalamin kan itu. Nah, kalau aku sendiri nih Kak, aku mau cerita ya gitu. Jadi kalau aku ini sempat kayak ngerasa gitu loh, ngerasa takut gitu diri kita gara-gara dulu tuh aku kan waktu SMP ya, kira-kira seingetku. Jadi dulu tuh aku nanya kan, kayak pelajaran sejarah kalau nggak salah atau apa gitu. Terus aku nanya kan gitu, nanya gara-gara aku nggak ngerti, nggak paham gitu. Dengan santainya aku nanya gitu. Nah terus akhirnya tiba-tiba gurunya nanya, gurunya jawab gitu. Gurunya jawab kayak, masa pertanyaanmu kok mudah banget ya gitu, udah umum banget rasanya gitu, bisa diganti nggak ya pertanyaannya ke lebih yang berbobot gitu. Wow, itu berarti Iya, ini ya kayak dapet judge dari guru sendiri, kayak disepelekan gitu. Iya, itu jadinya sih. mulai saat itu kayak ngerasa mikir, kenapa ya pertanyaanku kurang berbobot kali ya, kurang kritis kali ya gitu dibandingin teman-teman lain mungkin yang kritis-kritis banget pertanyaannya gitu. Padahal Jadi ya kadang- kita sekolah, kita kuliah, ya kita nggak tahu, makanya kita cari tahu gitu kan ya, biar tahu, kita belajar. Ya itu sih dampak-dampaknya kayak gitu. Jadi mungkin ngelihat pendapat-pendapat dari orang lain, kita jadi takut, minder dulu nih, insecure nih. iya Wah, nih. teman-temanku kok pertanyaannya udah kritis-kritis, Iya, udah baik, bagus-bagus banget gitu. Terus kayak nggak usah lah, aku nggak jadilah Iya, untuk bener. berpendapat. Bener banget gitu. Jadi ngerasa langsung ngerendah diri sendiri gitu loh Kak, Nah, itu sih. gitu. Ya itu sih dampaknya, bisa insecure, jadi takut untuk mengungkapkan pendapat. Itu kan Tuh. ya banyak banget sih dampaknya itu. Iya, bener gitu. Ya jadinya Betul ya sih. mungkin nggak enak gitu kan, nggak Ya. enak kan jadinya gitu. Betul, jadi people pleaser Iya, gitu ya. bener banget nih, people pleaser tuh sekarang lagi booming-boomingnya nih Kak, gitu kan. Jadi kayak mengiyakan nih gitu apa Betul sih. maksud dari orang gitu. Orang misalkan menyuruh apa seperti itu, dan kita mengiyakan semuanya gitu. Iya, jadi nggak enakan. Karena mungkin di mindset mereka, kalau aku baik ke dia, dia bakal baik ke aku. Jadi
orang nggak bakal ngejudge aku gitu. Wah, tapi Nah, kalau gitu terus ya capek sendiri iya, lah. iya, jadinya takut gitu ya. Iya. Orang tuh langsung ngejudge, langsung menjauh gitu, Betul, langsung betul menjelek-jelekan kita gitu. Padahal kan diri kita sendiri nih butuh istirahat kan kak, gitu. Ya, betul. Tuh teman-teman. Mau sampai kapan dengerin omongan orang? Mm-mm. Gak akan ada habisnya gitu loh. Iya, nah kan maka dari itu pentingnya untuk mencintai diri sendiri atas apa yang kita lakukan nih teman-teman. Betul, betul, Gitu. betul banget Nah, tuh. pasti ada faktor-faktor nih yang melatar belakangi kenapa sih bisa terjadi fear of judgment gitu. Oke, kalau faktor-faktor ya sebenarnya balik lagi ya ke individunya, triggernya pasti beda-beda. Cuman kalau ditanya dan secara umum ya faktornya mungkin bisa eksternal dan internal. Kalau eksternal pasti dari orang lain, lingkungan kita, sekitar kita, dari omongan-omongan mereka gitu. Ya itu sih menurutku penting untuk kita memilih lingkungan yang positif supaya kita juga jadi pribadi yang positif gitu. Komunitas itu penting banget Iya, sih wah. gitu. Terus kalau misal dari intrinsik apa ini dari diri sendiri, dalam diri internal, sendiri, internal, kita perlu membangun rasa kepercayaan diri, self esteem dan self compassion Wah, kayak gitu apalagi sih. tuh kak, kayaknya banyak istilah-istilah Iya, baru tuh. nih kak. Ya nih, Gitu. kalau self esteem itu kayak rasa penerimaan diri kita kayak gitu, rasa kepercayaan diri kita itu perlu dibangun. Dan juga self compassion, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Kalau misal nggak kita siapa lagi gitu. Dan dimulainya memang kita harus menghargai diri kita sendiri, baru kita bisa dihargai orang lain kayak gitu kan ya. Kalau simpelnya gitu. Iya. Wah, jadi nih ada dua faktor nih teman-teman. Jadi ada faktor eksternal dan internal. Nah, faktor eksternal itu dari masyarakat kan atau lingkungan sekitar, lingkungan luar gitu, baik dari masyarakat, keluarga, bahkan teman-teman gitu kan. Ya, dan Terus kita nggak bisa ngontrol itu ya kak. Yang iya. kita bisa kontrol ya balik lagi diri kita sendiri, respon kita Respon ke kita, mereka. Jadi perlu apa ya, filter lah ya, Iya, filter dalam menyaring diri gitu. kita. Heeh, Nggak bisa menyaring. semuanya masuk ke dalam diri kita gitu. Capek sendiri, kita juga Iya, terbatas gitu. Iya, manusia ada batasannya lah kak ya gitu. Terus ada faktor internal dari diri sendiri tadi kan Iya. kak gitu. Betul. Tuh nih. Nah terus nih kak, tips-tips nih buat menghadapi fear of judgment itu apa Aduh. gitu. Berat nih. Apa ya kalau tipsnya? Ya, yang penting kita memahami diri kita sendiri. Gimana kita memahami kelebihan kita dan kekurangan kita juga gitu. Nggak kita. Aku yakin sih kalau misal setiap kita itu punya strength-nya sendiri-sendiri. Kita diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan gitu. Dan kalau kita fokus pada kekurangan terus, kapan nih kita mau bangkit, kapan nih kita mau keluar gitu. Kapan lagi? Ya sekarang. Sekarang gitu. Sekarang kita keluar, kita upgrade diri dengan keluar dari zona nyaman ya. Kalau misal zamannya sekarang bahasanya itu kita memahami diri, terus kita ada penerimaan diri. Jadi setelah kita paham tentang diri kita sendiri, kita terima itu semua. Nggak nerima kelebihannya aja, tapi juga menerima kekurangannya. Atau bahkan menerima masa lalu yang mungkin kelam dan juga sampai bikin kita down gitu. It's okay gitu, gak ada yang sempurna gitu di dunia ini kan ya. Semua itu adalah proses ya kak ya. Yes. Dan kita punya tujuan, kita punya value sendiri-sendiri, kita berharga gitu. Dan kalau kita sudah untuk paham dan menerima semuanya diri kita perlu juga untuk evaluasi diri pastinya. Nah, evaluasi diri ini ya kita dapat dari feedback orang lain gitu. Gimana kita bisa menerima feedback orang lain dengan sangat mudah, maksudnya nggak baperan lagi gitu. Ya kembali lagi, kita sendiri yang menerima diri kita dulu, baru kita dengan mudah terbuka dengan evaluasi feedback dari orang lain gitu. Kalau sudah, terus nextnya apa? Nextnya kita mau bikin apa? Mau buat apa nih? Buat kita
upgrade diri, kita berkembang kayak gitu. Itu sih. Iya, wah, yang penting nih teman-teman intinya self love aja gitu ya. Yakin akan diri kita sendiri, mau menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan kita gitu. Karena jika kita sudah menerima diri sendiri, maka pasti yang akan kita dapatkan ya positif juga kan, Iya, gitu. Akan betul. baik juga gitu. Teman-teman. Nah, terus nih yang terakhir nih Kak. Aduh, Wah, udah di terakhir penghujung aja acara nih. aja nih. Gak kerasa Aduh. banget ya. Nggak terasa ya Oke. Kak. Aduh. Nah, pesan dan kesan nih buat temen-temen di rumah nih apa ya gitu, biar mereka bisa dapet inspirasi gitu ya kali ya Kak ya dari Berat podcast ini gitu. Oke. Kalau misal nih teman-teman mungkin saat ini sedang ada di fase ini, di fase merasakan fear of judgment, rasa takut untuk dinilai orang lain buruk. It's okay teman-teman, itu wajar banget, itu manusiawi banget untuk kalian merasakan itu. Yang penting kalian kelola dengan baik perasaan itu gitu. Dikelola dengan baik, dengan cara yang efektif gitu. Jangan terlalu terlarut dengan omongan orang. Sampai kapan dan kita nggak bisa untuk ya itu mengontrol semuanya gitu ya. Tidak bisa memaksakan gitu Ya, ya yang Kak kita ya. bisa kontrol ya diri kita sendiri. Dan yuk bangkit teman-teman, jangan terlarut dalam ketakutan-ketakutan itu aja gitu. Kenali dirimu, terus juga gali potensimu, jadikan semangat baru gitu. Gitu sih. Iya. Wah, mantap banget nih pesan-kesan dari Kak Stefani nih teman-teman. Semoga kalian bisa menerima gitu ya masukan dan saran dari Kak Stefani sendiri gitu. Betul banget nih. Wah, nggak terasa ya Kak ya, akhirnya udah di ujung acara nih Kak. Aduh. Gitu. Sekian dulu ya podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak buat Kak Stefani yang udah mau nyempetin waktunya buat dateng Aku di juga terima Rospot kasih pada hari juga ini. nih. Boleh main-main ke sini, boleh nyapa banget teman-teman dong. juga. Kapan-kapan kalau mau diundang lagi ya Siap, langsung calling aja nih. Nah, gitu. Karena tadi bagus banget nih Kak penjelasannya gitu. Ya, kita sama-sama belajar lah ya di sini. Iya. Oke nih teman-teman, sekian dulu ya podcast kita pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman di rumah yang udah mau dengerin Rospot pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.